Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan ada getaran halus dalam hatimu saat menyebut namanya? Seakan-akan ada rahasia yang menyala, cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Hari ini, mari kita menyelami sebuah perjalanan tentang rahasia sirrullah dalam nama-nama Allah. Rahasia yang bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi dalam keseharian kita. Saya ingin mengajakmu, jangan sekadar mendengar, tapi rasakanlah setiap kalimat yang hadir. Jika engkau merasakan getaran dalam hatimu, tuliskan di kolom komentar nama Allah yang paling sering engkau sebut dalam doa. Siapa tahu, dari interaksi sederhana itu, kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Maka duduklah dengan tenang, buka hatimu selebar-lebarnya. Mari kita masuki perjalanan ini, bukan dengan pikiran semata, tapi dengan hati yang ingin mengenal Tuhannya lebih dalam. Bab 1, nama sebagai jembatan cahaya. Sejak manusia pertama ditiupkan ruh ke dalam dirinya, Allah telah memberikan anugerah yang agung, kemampuan untuk mengenal nama. Dengan nama, sesuatu dapat diingat, dipanggil dan dihubungkan. Namun ketika kita berbicara tentang nama Allah, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh melampaui batas kata-kata. Namanya bukan sekadar rangkaian huruf yang diucapkan oleh lidah, melainkan jembatan cahaya yang menghubungkan dunia fana dengan samudra keabadian. Setiap kali namanya dilafalkan dengan penuh kesadaran, ada sesuatu yang halus dan tak terlihat mengalir ke dalam jiwa kita, seakan sebuah pintu rahasia terbuka dan cahaya ilahi menetes masuk ke dalam hati yang paling dalam. Nama Allah bukan sekadar bunyi, ia adalah getaran yang menyentuh inti kesadaran manusia. Bayangkanlah, ketika hati yang resah menyebut Ya Salam, seketika ada rasa damai yang menyejukkan. Ketika jiwa yang penuh dosa berucap Ya Ghafur, terasa ada pengampunan yang menyapu bersih luka batin. Inilah rahasia yang sering tidak disadari. Nama Allah bukan hanya simbol penghormatan, tetapi saluran energi ilahi yang menyentuh langsung ruh kita. Dan saat kita benar-benar merasakan getaran ini, dunia yang semula terasa berat menjadi lebih ringan, karena hati kita sudah terhubung pada sumber kekuatan yang tak pernah habis. Bayangkan seorang pengembara di tengah padang pasir yang luas, haus dan letih, lalu tiba-tiba menemukan oase yang jernih. Begitulah nama Allah bagi jiwa yang tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Nama itu menyegarkan, memberi napas baru, dan menyalakan kembali harapan yang sempat padam. Saat kita mengucapkannya, bukan hanya telinga kita yang mendengar, melainkan ruh kita ikut bergetar. Ia menembus dinding kesadaran, memanggil kembali jiwa yang lama terlupakan dari sang pemilik kehidupan. Maka, setiap nama Allah yang kita sebut adalah seperti oase yang menghidupkan kembali jiwa yang hampir layu. Ketika hati dipenuhi dengan namanya, dunia luar tidak lagi menjadi pusat perhatian. Hati menemukan pusatnya yang sejati, yaitu keintiman dengan Allah. Segala kebisingan dunia perlahan mereda, digantikan oleh ketenangan yang lahir dari rasa dekat kepadanya. Orang-orang yang hatinya hidup bersama nama Allah akan menyadari bahwa di balik setiap ujian, di balik setiap kebahagiaan, ada undangan halus untuk kembali kepada Sang Pencipta. Nama-nama Allah adalah bahasa cinta, sebuah panggilan yang mengajak kita untuk kembali mengingat siapa sebenarnya yang memberi kehidupan ini. Inilah hakikat bab pertama dari perjalanan kita. Nama Allah bukan sekadar panggilan, melainkan jembatan menuju cahaya. Ia adalah pelita yang menyinari kegelapan batin, penuntun yang mengarahkan jiwa yang tersesat, sekaligus pelukan yang menenangkan hati yang gelisah. Maka, janganlah nama itu hanya lewat di bibir, tetapi biarkan ia meresap ke dalam jiwa. Sebab disitulah rahasia terdalam bersemayam, rahasia yang bisa menuntun kita menuju kedekatan yang sejati dengan Allah. Bab 2, Sirrullah, rahasia yang tersembunyi. Sirrullah adalah rahasia terdalam yang Allah titipkan dalam kehidupan ini. Ia bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan pikiran semata, apalagi hanya diukur dengan logika. Sirrullah adalah rahasia yang hanya bisa dirasakan ketika hati benar-benar tunduk, ketika ego telah diredam dan jiwa membuka diri sepenuhnya untuk
untuk cahaya yang datang dari sisinya. Ia ibarat bisikan halus di dalam hati yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tetapi jelas dirasakan oleh ruh yang telah dipersiapkan. Rahasia ini tidak ditulis dalam lembaran buku, melainkan ditulis di dalam jiwa yang tulus. Tidak semua orang akan mampu merasakan kedalaman sir ini, sebab ia adalah karunia, bukan pencapaian. Betapapun tinggi ilmu seseorang, jika hatinya belum bersih, ia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Tetapi seorang hamba yang sederhana, yang selalu jujur, ikhlas dan sabar, bisa saja dipilih oleh Allah untuk menerima percikan cahaya rahasia itu. Disitulah kita memahami bahwa sirullah tidak ditentukan oleh siapa yang paling pandai, tetapi oleh siapa yang paling tunduk dan pasrah kepada kehendaknya. Ketika rahasia ini mulai menyentuh hati, segalanya tampak berubah. Dunia tidak lagi menakutkan, kesedihan tidak lagi membebani, bahkan kematian pun tidak lagi dianggap sebagai akhir. Sirullah membuat hati melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih dalam, bahwa hidup hanyalah perjalanan dan Allah adalah tujuan akhirnya. Orang yang merasakan sir ini akan menyadari bahwa segala yang ada di dunia hanyalah isyarat, sedangkan makna sejatinya tersembunyi dalam kedekatan dengannya. Nama-nama Allah adalah kunci untuk membuka pintu menuju sirullah. Ketika seorang hamba mengulang-ulang Ar-Rahman, ia tidak hanya sedang memuji kasih sayang Allah, tetapi juga sedang melatih hatinya untuk merasakan kelembutan kasih itu di dalam dirinya. Ketika ia menyebut Al-Hakim, ia tidak hanya mengingat kebijaksanaan Allah, tetapi juga sedang dipandu agar hatinya percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak pernah terjadi tanpa makna. Nama-nama Allah menjadi undangan untuk memasuki rahasia itu, perlahan menyingkap lapisan demi lapisan, hingga hati bertemu dengan cahaya yang tak terlukiskan. Maka sirullah adalah perjalanan batin yang tidak bisa dipaksa. Ia bukan sesuatu yang dikejar dengan nafsu, melainkan sesuatu yang disambut dengan kerendahan hati. Ia datang pada saat Allah kehendaki dengan cara yang tidak pernah diduga. Dan ketika rahasia itu hadir, hati hanya mampu menangis, bukan karena sedih, tetapi karena kagum dan rindu. Inilah rahasia yang tersembunyi dalam nama-nama Allah. Rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Sang Pemilik rahasia. Bab 3. Nama sebagai energi kehidupan. Nama-nama Allah bukan hanya sekadar rangkaian huruf, melainkan pancaran energi yang hidup dan nyata. Setiap kali sebuah namanya disebut, ada getaran halus yang menjalar ke dalam jiwa, seperti aliran air yang menghidupkan tanah yang kering. As-Salam menghadirkan ketenangan. Al-Ghafur melembutkan hati yang terbebani dosa. Al-Quddus membersihkan jiwa dari kotoran dunia. Semakin sering nama itu dihadirkan, semakin kuat pula energi kehidupan yang menyatu dalam diri seseorang. Inilah rahasia yang sering luput disadari. Nama Allah bukan hanya bacaan, tetapi kekuatan yang menghidupkan batin. Bagi mereka yang menjadikan zikir sebagai napas hidup, nama-nama Allah menjadi sumber daya yang tidak pernah habis. Saat hati sedang gelisah, menyebut Ya Rahman seakan menghadirkan pelukan yang menenangkan. Saat bimbang menghadapi keputusan, menyebut Ya Hadi menuntun langkah pada arah yang tepat. Nama Allah bekerja bukan di luar, melainkan di dalam hati, menyambungkan jiwa dengan kekuatan ilahi yang melampaui batas nalar. Itulah sebabnya para pecinta Allah tidak pernah bosan menyebut namanya. Sebab mereka tahu setiap sebutan adalah energi baru yang menghidupkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap merasa lelah oleh beban pekerjaan, masalah keluarga, atau kegelisahan batin. Namun, di balik semua itu, ada energi yang selalu siap untuk menguatkan. Nama Allah adalah seperti matahari yang tidak pernah padam, walau kadang terhalang awan kehidupan. Begitu kita mengucapkannya dengan hati yang hadir, awan itu tersibak, dan cahaya Allah kembali menyinari jiwa. Energi ini tidak hanya menguatkan individu, tetapi juga memberi ketenangan pada orang-orang di sekitarnya. Hati yang hidup dengan nama Allah akan memancarkan ketenangan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Nama Allah juga mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang tubuh yang kuat, melainkan tentang ruh yang hidup. Banyak orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya rapuh. Sebaliknya, ada yang tubuhnya lemah, tetapi jiwanya kuat karena selalu terhubung dengan nama Allah.
Energi yang terpancar dari Asmaul Husna menjadikan manusia lebih teguh menghadapi segala keadaan. Inilah kekuatan batin yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa digantikan dengan apapun selain dengan keintiman bersama Allah. Maka sirullah dalam namanya adalah bahwa nama itu bukan sekadar suara, melainkan energi kehidupan yang sejati. Ia mengalir ke dalam jiwa, menghidupkan hati yang mati, menyalakan kembali semangat yang redup, dan menjadikan manusia mampu berjalan di tengah badai kehidupan dengan penuh keteguhan. Barang siapa menjadikan nama Allah sebagai sumber hidupnya, ia tidak akan pernah kehilangan arah, karena energi itu akan terus menuntun hingga akhir perjalanan. Bab 4. Asma sebagai cermin jiwa. Setiap manusia pada hakikatnya adalah cermin bagi sifat-sifat Allah. Saat Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahim, itu bukan hanya agar kita memuji kasih sayangnya, melainkan juga agar kasih sayang itu hidup dalam diri kita. Saat Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Adl, itu adalah undangan agar kita menegakkan keadilan, bukan hanya mengaguminya dari jauh. Inilah salah satu rahasia besar dalam nama-nama Allah. Ia bukan sekadar untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupi. Semakin dekat kita dengan namanya, semakin jernih cermin jiwa kita memantulkan cahaya sifat-sifatnya. Zikir sejati bukan hanya menggerakkan lidah, melainkan juga mengubah perilaku. Orang yang mengulang-ulang nama Al-Karim tidak berhenti pada sebutan, tetapi perlahan hatinya terdorong untuk menjadi lebih dermawan. Orang yang mengingat Al-Halim bukan hanya mengagumi kesabaran Allah, tetapi juga belajar menahan amarah, menebarkan kelembutan, dan menahan diri dari membalas keburukan. Nama Allah adalah pengingat sekaligus penggerak. Ia menuntun jiwa untuk berubah sesuai dengan cahaya yang dibawanya. Orang-orang arif memahami bahwa rahasia nama Allah bukan terletak pada jumlah sebutannya, melainkan pada kedalaman penghayatannya. Seperti cermin yang harus dipoles agar pantulannya jernih, demikian pula hati manusia harus dibersihkan dari debu ego, iri dan amarah, agar nama Allah benar-benar hidup dalam dirinya. Semakin bersih hati itu, semakin jelas ia memantulkan cahaya namanya. Inilah sebabnya para kekasih Allah tampak penuh cahaya, karena mereka bukan hanya menyebut namanya, melainkan menjadi cermin bagi namanya. Ketika nama Allah sudah benar-benar hidup dalam jiwa seseorang, hidupnya tidak lagi sekadar miliknya sendiri. Setiap tindakannya menjadi pancaran dari sifat-sifat ilahi. Ia menebar kasih sayang karena mengenal Ar-Rahman. Ia berlaku adil karena mengingat Al-Adl. Ia sabar dalam menghadapi cobaan karena hatinya telah larut dalam Asy-Syabur. Hidupnya bukan lagi sekadar perjalanan pribadi, melainkan jalan untuk menghadirkan cahaya Allah di bumi. Maka, rahasia dalam nama Allah adalah bahwa ia bukan hanya tentang pengucapan, melainkan tentang perwujudan. Setiap nama adalah undangan, agar kita tidak hanya mengenal Allah, tetapi juga menjadi cermin yang memantulkan keindahan sifatnya di dunia ini. Dan ketika kita berhasil menjadi cermin yang jernih, dunia akan melihat pancaran cahaya itu, lalu mereka pun akan teringat kepada Allah. Bab 5. Rahasia nama tersembunyi. Tidak semua nama Allah diketahui oleh manusia. Sebagian namanya dia perkenalkan melalui Al-Quran dan Sunnah, sementara sebagian lainnya tetap tersembunyi sebagai rahasia di sisinya. Inilah isyarat bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh kata-kata, bahkan oleh nama sekalipun. Nama-nama yang kita kenal hanyalah pintu-pintu yang Allah izinkan untuk dibuka, sementara masih banyak pintu lain yang hanya Dia simpan dalam lautan keagungannya. Kesadaran ini membuat hati orang beriman semakin tunduk, sebab mereka tahu betapa luasnya Allah dan betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Para arif billah meyakini bahwa nama-nama yang tersembunyi itu hanya bisa diakses oleh hati yang dipilih. Ia tidak diturunkan melalui buku, tidak diajarkan oleh lisan, tetapi diberikan langsung sebagai cahaya yang menyinari batin. Ada orang yang dalam keheningan panjang tiba-tiba merasakan kehadiran nama yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, namun terasa begitu hidup dalam jiwanya. Nama itu hadir bukan untuk sekadar disebut, melainkan untuk meneguhkan perjalanan ruhani dan menguatkan rasa cinta kepada Allah. Nama yang tersembunyi ini ibarat mutiara di dasar samudra. Tidak semua penyelam akan menemukannya,
karena hanya yang benar-benar berani menyelam dalam keheningan jiwa yang bisa meraih percikan cahayanya. Mutiara itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga dalam hati, sebagai tanda bahwa Allah berkenan membisikkan rahasianya kepada hamba yang dipilih. Orang yang mendapatkannya justru semakin rendah hati, karena ia sadar betapa besar rahmat Allah yang melimpah tanpa ia minta. Rahasia nama-nama yang tidak dikenal ini mengajarkan kita bahwa mengenal Allah adalah perjalanan tanpa akhir. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pengetahuan yang sudah kita miliki, karena selalu ada lapisan yang lebih dalam. Selalu ada rahasia yang belum terungkap. Allah terus memanggil hambanya untuk masuk lebih jauh, menyelam lebih dalam, dan semakin larut dalam keintiman bersamanya. Inilah perjalanan yang tidak pernah membuat hati bosan, karena setiap langkah selalu ada cahaya baru yang menyapa. Maka bab ini mengingatkan kita bahwa Allah jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Nama-namanya yang kita kenal adalah karunia besar, tetapi masih ada rahasia yang hanya Dia yang tahu. Kesadaran ini membuat kita semakin rendah hati, semakin ikhlas dalam beribadah, dan semakin yakin bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rahasia namanya adalah undangan bagi kita untuk selalu berserah, selalu merendah, dan selalu mengingat bahwa Allah Maha Agung, tanpa batas. Bab 6. Zikir sebagai jalan menyatu. Zikir bukanlah sekadar pengulangan suara di bibir, tetapi sebuah perjalanan batin yang menuntun seorang hamba untuk menyatu dengan Tuhannya. Setiap kali nama Allah diucapkan dengan hati yang hadir, ada ikatan yang semakin kuat antara jiwa manusia dan sumber segala kehidupan. Inilah mengapa zikir tidak hanya dianggap ibadah lisan, melainkan bahasa cinta yang menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Semakin dalam seseorang berzikir, semakin ia merasa bahwa Allah tidak pernah jauh darinya, bahkan lebih dekat daripada denyut nadinya sendiri. Zikir yang dilakukan hanya sebagai rutinitas bisa saja cepat berlalu tanpa meninggalkan bekas. Namun zikir yang lahir dari hati yang sadar dan tulus akan menembus ke dalam ruh dan menyatu dengan detak kehidupan. Saat lidah menyebut Ya Allah, hati ikut merasakan kehadirannya. Saat jiwa mengulang Ya Rahman, getar kasih sayangnya mengalir ke seluruh tubuh, menenangkan keresahan yang sebelumnya membuat dada terasa sempit. Zikir menjadi napas yang memberi kehidupan baru, menghubungkan setiap tarikan dan hembusan dengan Sang Maha Hidup. Orang yang hidup dalam zikir sejati tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Cobaan mungkin datang, badai kehidupan bisa saja menghantam, tetapi hatinya tetap teguh karena selalu berpegang pada nama Allah. Zikir telah menjadi benteng yang tidak terlihat, melindungi dirinya dari rasa takut yang berlebihan dan dari keputusasaan yang melemahkan. Ia berjalan di dunia dengan hati yang damai, sebab ia tahu setiap langkahnya ditemani oleh Allah yang Maha Dekat. Lebih dari itu, zikir menjadikan sifat-sifat Allah tumbuh dalam diri seorang hamba. Ketika ia mengulang Ya Syakur, ia belajar untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat ia menyebut Ya Syabur, kesabaran pun lahir dalam dirinya, membuatnya kuat menghadapi ujian. Zikir bukan hanya menyebut nama, tetapi juga menanamkan sifat-sifat ilahi ke dalam jiwa, sehingga manusia menjadi cermin yang memantulkan cahaya Allah di muka bumi. Inilah rahasia zikir yang sesungguhnya. Ia adalah jalan penyatuan. Dengan zikir, hati manusia tidak lagi merasa asing di dunia ini, karena ia selalu merasa bersama Tuhannya. Lidah mungkin terdiam, tetapi hati terus berzikir tanpa henti. Nafas yang keluar masuk pun menjadi zikir. Seluruh hidup akhirnya berubah menjadi perjalanan kembali kepada Allah, dengan namanya sebagai iringan yang abadi. Bab 7. Asma sebagai penawar luka. Hidup manusia tidak pernah lepas dari luka. Ada luka yang datang dari kesalahan sendiri, ada pula luka yang ditinggalkan oleh perlakuan orang lain. Ada luka yang tampak di permukaan, namun ada juga luka yang tersembunyi jauh di dalam hati, yang tak seorang pun mengetahuinya. Tetapi Allah, dengan kasih sayangnya, menghadirkan penawar bagi semua luka itu melalui nama-namanya yang penuh kelembutan. Dalam Ar-Rahman ada pelukan yang menyembuhkan, dalam Al-Latif ada kelembutan yang meresap ke dalam hati, dan dalam As-Salam ada ketenangan yang menghapus kegelisahan.
Banyak orang mencoba mengobati luka batinnya dengan hal-hal duniawi, namun hanya menemukan kelegaan sesaat. Padahal penawar yang sejati adalah kehadiran Allah yang dirasakan melalui zikir. Saat seorang hamba larut dalam menyebut namanya, luka yang paling dalam sekalipun mulai sembuh, bukan karena ia melupakan, melainkan karena Allah sendiri yang mengobati dengan cahaya kasih-Nya. Luka itu perlahan berubah menjadi hikmah, dan rasa sakitnya berganti menjadi kekuatan baru untuk semakin dekat kepadanya. Sirullah dalam namanya adalah bahwa nama itu tidak hanya agung untuk dipuji, tetapi juga lembut untuk menyembuhkan. Namanya adalah rahmat yang menetes ke dalam jiwa, seperti embun yang menenangkan tanah yang gersang. Setiap kali nama itu hadir, hati yang panas oleh amarah menjadi dingin, hati yang keras menjadi lembut, dan hati yang retak menemukan jalan untuk kembali utuh. Tidak ada luka yang terlalu besar untuk tidak diobati oleh nama Allah, sebab kasih-Nya selalu lebih luas daripada luka manusia. Orang yang hidup bersama nama Allah tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Mereka tahu, bahkan ketika dunia meninggalkan, Allah tetap mendekap. Bahkan ketika semua pintu tertutup, pintu rahmat Allah tetap terbuka lebar. Nama Allah hadir sebagai teman dalam kesepian, sebagai cahaya dalam kegelapan, dan sebagai penyembuh dalam luka. Inilah kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Maka jika hati kita terluka, jangan biarkan luka itu membusuk dalam diam. Hadirkanlah nama Allah dalam setiap helaan napas. Biarkan Ya Rahman melembutkan jiwa, Ya Ghafur menghapus beban, dan Ya Salam membawa ketenangan. Dengan begitu, luka tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Sebab di balik setiap luka, selalu ada ruang yang Allah sediakan untuk disembuhkan oleh kasih-Nya. Bab 8. Cahaya nama dalam kegelapan jiwa. Ada saat-saat dalam hidup ketika jiwa terasa begitu gelap, seakan-akan semua cahaya telah padam. Hati dibungkus keraguan, pikiran dikepung ketakutan, dan langkah terasa kehilangan arah. Dalam keadaan seperti itu, banyak manusia mencari pegangan, namun yang mereka temukan hanyalah bayangan yang cepat hilang. Hanya nama Allah yang tetap kokoh, bagaikan obor yang menyala dalam gelapnya malam, menuntun hambanya agar tidak tersesat dalam kegelapan batin. Nama Allah bukan hanya sebutan, melainkan cahaya yang mampu menerangi ruang-ruang jiwa yang paling gelap sekalipun. Saat seseorang menyebut An-Nur, cahayanya merembes masuk ke dalam kegelapan hati, mengusir bayangan putus asa, dan menghidupkan kembali harapan yang hampir mati. Nama itu menjadi jendela kecil yang terbuka ke arah cahaya tak terbatas, membawa kedamaian bahkan ketika dunia sedang porak-poranda. Bagi mereka yang menghayati, setiap nama Allah adalah sinar yang memiliki warna berbeda. Ar-Rahman menenangkan hati yang gelisah, Al-Hakim memberi pengertian pada jiwa yang bingung, dan Al-Qawi menguatkan hati yang lemah. Saat nama-nama ini hadir dalam zikir, jiwa yang tadinya gelap mulai menemukan jalan keluar, bagaikan matahari yang perlahan naik setelah malam panjang yang mencekam. Cahaya itu tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga mengajarkan arti syukur atas terang yang baru hadir. Kegelapan jiwa seringkali lahir dari lupa kepada Allah, lupa bahwa kita selalu dalam genggamannya. Dan nama Allah hadir untuk membangunkan kembali kesadaran itu. Dengan mengingat Allah, manusia kembali merasa ditopang, kembali merasa dicintai, dan kembali menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar sunyi. Namanya adalah cahaya yang tidak padam, bahkan ketika semua cahaya dunia padam. Maka barang siapa merasa berada dalam kegelapan batin, janganlah berputus asa. Hadirkan nama Allah dalam setiap detik. Biarkan cahayanya masuk, biarkan namanya menjadi pelita yang tak pernah redup. Karena sesungguhnya, kegelapan jiwa hanyalah undangan agar kita mencari cahaya. Dan tidak ada cahaya yang lebih murni, lebih sejati, dan lebih abadi daripada cahaya yang terpancar dari nama Allah yang Maha Agung. Bab 9. Nama-nama Allah dan perjalanan ruh. Ruh manusia selalu merindukan asalnya. Ia berasal dari Allah, dan sepanjang hidupnya ia mencari jalan untuk kembali. Dalam pencarian panjang itu, ruh seringkali tersesat oleh gemerlap dunia, oleh keinginan yang tidak pernah puas, dan oleh kebisingan yang menutupi suara hatinya sendiri. Namun Allah,
dengan kasih-Nya memberi jalan pulang melalui nama-namanya. Setiap nama adalah tanda di sepanjang jalan, penunjuk arah agar ruh tidak salah langkah. Ketika ruh kelelahan karena terseret arus kehidupan, nama Allah hadir sebagai tempat beristirahat. Saat ruh kebingungan oleh persimpangan pilihan, nama Allah menjadi petunjuk yang menuntun dengan tenang. Dan ketika ruh merasa hampa, nama Allah mengisi kekosongan itu dengan kehadiran yang nyata. Seakan-akan setiap kali nama itu disebut, ruh mendapatkan kembali kekuatannya untuk melanjutkan perjalanan lebih teguh, lebih mantap, dan lebih yakin. Nama-nama Allah bukan sekadar bunyi, tetapi makanan bagi ruh. Ia adalah air yang menyejukkan ruh yang haus. Ia adalah udara yang membuat ruh dapat bernafas dalam kebebasan. Dan ia adalah cahaya yang menjaga ruh dari tersesat. Tanpa nama Allah, ruh manusia mudah layu, terjebak dalam kebingungan, dan akhirnya kehilangan arah. Namun dengan namanya, ruh menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, sebuah tempat yang selalu mengarah kembali kepada Allah. Orang-orang yang hatinya hidup dengan nama Allah akan merasakan ruhnya lebih ringan. Mereka berjalan di bumi, namun hatinya seakan melayang ke langit. Mereka bergaul dengan manusia, namun ruhnya selalu terhubung dengan Allah. Inilah rahasia yang membuat seorang hamba tetap kuat menghadapi kerasnya dunia. Karena ruhnya tidak lagi bergantung pada apa yang fana, melainkan pada yang abadi. Maka, perjalanan ruh sejatinya adalah perjalanan bersama nama Allah. Setiap langkah adalah zikir, setiap tarikan napas adalah doa, dan setiap detik adalah kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Ruh yang kembali dengan membawa nama Allah akan sampai pada asalnya dengan damai, karena ia pulang bukan dalam keadaan kosong, melainkan membawa cahaya dari nama-nama yang selama ini menuntunnya. Bab 10. Kembali kepada nama yang abadi. Segala perjalanan manusia pada akhirnya akan berakhir pada satu titik, kembali kepada Allah. Dunia dengan segala gemerlap dan hiruk pikuknya hanyalah persinggahan, sedangkan tujuan sejati adalah Dia yang memiliki semua nama indah. Ketika manusia menyadari hal ini, ia tidak lagi sibuk mengejar bayangan yang akan sirna, melainkan merawat hubungan dengan Allah yang kekal. Namanya menjadi bekal sepanjang jalan, cahaya yang menerangi langkah, hingga tiba saat pulang dengan tenang. Dalam setiap nama Allah tersimpan rahasia, kehidupan, dan kematian. Al-Muhyi adalah yang memberi hidup, Al-Mumit adalah yang memanggil kembali, dan Al-Baqi adalah yang abadi, tidak pernah lenyap. Menyebut nama-nama itu membuat hati sadar bahwa kita hanyalah musafir yang singgah sebentar. Kita lahir bukan karena kehendak kita, dan kita kembali pun bukan karena pilihan kita. Semuanya adalah skenario penuh kasih dari Allah, yang dengan namanya mengikat perjalanan ini agar selalu bermakna. Orang-orang yang hidup dengan nama Allah tidak takut menghadapi kematian, sebab mereka tahu kematian hanyalah pintu untuk kembali kepadanya. Bagi mereka, menyebut nama Allah adalah latihan pulang, latihan melepaskan segala yang fana agar bisa kembali dengan ringan. Nama Allah mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang selama hati tetap terhubung kepadanya. Bahkan ketika jasad kembali ke tanah, ruh tetap terbang bersama cahaya nama yang ia bawa. Nama-nama Allah adalah warisan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Harta dunia bisa hilang, kedudukan bisa runtuh, bahkan tubuh bisa rapuh dimakan waktu. Tetapi nama Allah yang ditanamkan dalam hati akan tetap hidup, bahkan setelah dunia ditinggalkan. Inilah harta yang sejati, harta yang akan menemani perjalanan panjang menuju keabadian. Dan hanya mereka yang menjaga namanya dalam hidup yang akan merasakan manisnya perjumpaan di akhir perjalanan. Maka, marilah kita menutup perjalanan ini dengan kesadaran yang dalam. Bahwa rahasia sirullah dalam nama-nama Allah adalah undangan bagi kita untuk selalu ingat, selalu tunduk, dan selalu berharap hanya kepadanya. Namanya adalah kunci ketenangan, cahaya dalam gelap, penawar dalam luka, dan bekal pulang ke rumah abadi. Dan pada akhirnya, segala yang kita cari, segala yang kita rindukan, telah terangkum dalam satu kalimat yang agung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah bagi kita, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Saudaraku tercinta, semoga perjalanan kita menyelami rahasia sirullah.
Dalam nama-nama Allah menjadi cahaya yang menuntun langkahmu setiap hari. Jangan biarkan nama Allah hanya tinggal di bibir, tapi hadirkanlah dalam hati dan hidupmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya nama-Mu, lapangkan jiwa kami dengan rahmat-Mu, dan jadikan setiap langkah kami menuju ridha-Mu. Jika engkau merasa tersentuh, tuliskan amin di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang terhubung dengan nama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.